Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Wa amma ba'du faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baiklah pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan mendapat keberkahan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam tidak lupa kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah pemirsa, pada kesempatan ini kita akan memberikan sedikit tausiah kepada semua pemirsa yang kami cintai. Dengan judul ialah sesuai dengan bulan ini, yaitunya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Jadi pembahasannya, mari kita jadikan Ramadan sebagai pembakaran atas dosa dan kekilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bermohon dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam bulan Ramadan ini betul-betul Ramadan kita jadikan sebagai pembakaran dosa. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa kita akan mendapat derajat takwa dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah nanti yang akan menyelamatkan kita di kampung akhirat nanti. Pemirsa yang kami cintai, kemarin pada tanggal 23 Maret 2023 bertepatan dengan jam 19.06, semua di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia umat Islam menyaksikan dan melihat yang namanya hilal, baik yang dilakukan oleh organisasi ormas maupun yang dilakukan oleh pemimpin kita, pemerintah. Pada hari itu kita sudah melihat hilal atau nampak bulan. Dengan adanya nampak bulan, dengan adanya hilal, kita umat Islam tentu sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan juga sebelum masuk Ramadan, ada kata-kata indah daripada umat Islam itu, baik lewat Facebook maupun lewat WA maupun lewat spanduk-spanduk dan sebagainya. Mereka selalu mengungkapkan kata-kata yang indah. Apa katanya? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kemudian ada juga kebiasaan dan kebiasaan tradisi umat Islam di berbagai tempat, bahwasanya akan memasuki bulan suci Ramadan, mereka memanggil sanak keluarga, memanggil para pemilih sekeliling rumah dan keluarga semuanya untuk berdoa untuk memasuki bulan suci Ramadan.
Hal demikian itu adalah dengan adanya semangat yang sangat tinggi, mereka akan memasuki bulan suci Ramadan, bahwasanya nilai-nilai yang akan datang di bulan Ramadan itu ialah ada namanya Syahrul Ghufran, mencapai, yaitunya Ramadan kita jadikan semangat untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu pemirsa yang kami cintai, maka di dalam bulan Ramadan, sebelum Ramadan, mereka itu selalu berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya sebelum Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, dengan kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikanlah kami untuk mendapatkan bulan Ramadan. Maka begitu emosionalnya, maka begitu mereka menggebu-gebu bagaimana mereka sampai dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan nilai ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain. Itulah yang dikatakan khairum min alfisyahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka untuk itu bulan Ramadan yang kita cintai ini, yang harus kita lakukan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah bagaimana kita bisa menghapus segala kesalahan kita, baik kepada Allah maupun kepada manusia, yaitunya dengan adanya bulan Ramadan, kesempatan yang ada kita pergunakan untuk pembakaran atas dosa dan kesalahan yang sudah kita lewati. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Ghufran? Ya, Syahrul Ghufran ialah bagaimana kita dengan adanya motivasi, semangat. Ada namanya semangat intrinsik dan ada namanya semangat ekstrinsik. Yaitunya semangat atau motivasi dari dalam diri kita dan dari luar diri kita. Semenjak awal Ramadan sampai akhir Ramadan harus kita laksanakan ibadah, dan ibadah itu full untuk meminta ampun kepada Allah SWT dan menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Maka Ramadan itu disebut juga dengan, tadi sudah dijelaskan, ada namanya Syahrul Ghufran, Ramadan bulan untuk meminta ampun kepada Allah SWT. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Ramadan adalah bulan yang kita galakkan ibadah karena nilai tambah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Jihad. Jadi bulan Ramadan adalah bulan perjuangan bagi kita, yang di dalamnya adalah yang perlu kita ambil begitu banyak hikmah, begitu banyak petunjuk, dan begitu banyak keberkahan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Azim, yaitunya bulan kemuliaan. Bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Fath, yaitunya bulan untuk mencapai kemenangan. Dan kemenangan itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau tidak kita isi bulan Ramadan itu dengan ibadah dan ibadah kepada Allah SWT, memohon ampun dan memohon ampun kepada Allah Taala, mengisi dengan berbagai kewajiban wajib dan mengisi dengan ibadah sunat, serta berbagai rentetan-rentetan amal-amal yang ada di dalam bulan Ramadan harus kita laksanakan, harus kita jemput, dan harus kita berikan semangat yang membaja dari dalam diri kita masing-masing. Pemirsa yang kami cintai, maka untuk itu dengan penuh semangat pada bulan ini, dengan penuh mensensingkan lengan baju bagaimana kita untuk mencapai kemuliaan itu, maka perlulah kita berikan dari dalam hati kita niat yang ikhlas, dan kita laksanakan bulan Ramadan sebagai bulan pembakaran atas dosa-dosa kita yang telah lewat. Maka untuk itu bagaimana kita bisa, karena kita adalah makhluk yang dhaif,
Kita adalah makhluk yang lemah. Yang sempurna itu adalah Allah SWT. Manusia tidak lupa daripada khilaf dan salah. Ada kesalahan itu lewat penglihatan, ada kesalahan itu lewat pendengaran, dan ada kesalahan itu lewat hati kita masing-masing. Setiap detik, setiap hari, setiap bulan selalu kita yaitunya digerogoti oleh perbuatan khilaf dan salah dalam kehidupan kita. Maka kita dianjurkan di dalam bulan Ramadan ini yaitunya berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yaitunya Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Apa itu artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, jika Engkau hidupkan aku di atas dunia ini, hidupkanlah aku dalam keadaan Islam. Dan jika Engkau matikan aku dalam kehidupan ini, maka matikanlah aku dalam keadaan beriman. Maka kalau kita mati dalam keadaan beriman, maka kita insya Allah berpulang kepada Allah dalam husnul khotimah. Artinya hidup dengan iman, mati dengan iman, dan berjuang di dalam kehidupan juga dengan iman. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Karena kita melaksanakan sesuatu yang kita inginkan adalah bermula dari berdoa dan berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama berdoa, yang kedua kita berusaha dan berusaha, yang ketiga kita berikhtiar, yang keempat kita bertawakal. Apabila semuanya itu sudah kita laksanakan, kalau kita berhasil, itu kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah kita laksanakan, apabila sudah kita usahakan, apabila sudah kita buat tidak berhasil, maka kita kembali kepada rukun iman yang keenam, yaitunya percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Maka begitulah indahnya Islam untuk menjawab berbagai tantangan yang terdapat di dalam diri manusia. Mungkin demikian saja pemirsa. Kalau ada salah dan janggalnya mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan bagikan channel YouTube Adi Asman ini. Salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.